Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan statistika. Oke, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai teori probabilitas. Untuk minggu ini kita akan melajari mengenai distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Ini kita sudah masih pertemuan ke-6 ya. Oke, pertama atau intro dulu. Jadi distribusi probabilitas itu dibagi menjadi dua macam, yaitu diskrit sama kontinu. Nah, ini untuk keluarga dari distribusi probabilitas diskrit ya. Itu ada binomial, hipergeometrik, Poisson, uniform, geometrik, Bernoulli, multinomial, terus binomial negatif, dan masih banyak lainnya. Nah, akan tetapi kita akan pelajari satu distribusi saja nih, yaitu distribusi binomial. Yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri ya. Oke, dari distribusi binomial itu ada ciri-cirinya. Bagaimana sih probabilitas itu akan mengikuti distribusi normal? Oke, ciri yang pertama yaitu percobaan terdiri atas n ulangan. Oke, n ulangan itu maksudnya sebanyak berkali ulangan ya, sebanyak n. Misalkan saya mempunyai 5 kali ulangan, berarti n nya sama dengan 5. Oke. Terus yang kedua, dalam setiap ulangan hasilnya dapat digolongkan sebagai sukses atau gagal. Jadi nanti kalau ada kata-kata sukses atau gagal, itu salah satu ciri dari distribusi binomial. Nah, peluang sukses itu dilambangkan dengan P, sedangkan yang gagal adalah dilambangkan dengan Q atau 1 min P. Ulang-ulang itu bersifat bebas atau satu sama lainnya. Oke ya. Jadi perulangan tersebut harus independen atau bebas. Nah, ini ciri-ciri dari distribusi binomial. Nah, ini rumus dari distribusi binomial. Di sini n adalah banyaknya data, terus x itu banyaknya keberhasilan dalam perubahan acak atau nanti ya di soal itu kelihatan x itu kayak gimana mudahnya. Itu di x di sini adalah banyak keberhasilan, terus p adalah peluang berhasil atau sukses, q adalah peluang gagal, di mana q sama nilainya 1 min p, terus rata-rata dan ragam distribusi peluang binomial itu nanti di setelah slide ini. Oke. Untuk rumusnya yaitu adalah ini bacanya n kombinasi x dikalikan dengan p pangkat x dikalikan q pangkat n min x, di mana nilai x itu 0 sampai n. Nah, ini untuk rata-rata sama varians dari distribusi normal, di mana rata-ratanya yaitu atau di ini lambang mu ya sama dengan n kali p, dengan variannya yaitu bisa dicari dengan n kali p kali q. Kita di apa? Q sama dengan 1 min p, itu ya, di keterangan di bawahnya ada. Nah, ini sekarang contoh dari distribusi binomial supaya paham. Oke, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Oke, berarti di sini kita ketahui apa? N sama dengan 7, X sama dengan 3. Oke, jika dari dalam kotak diambil bola satu persatu sampai dengan 3 kali, di mana setelah pengambilan bola dikembalikan lagi ke dalam kotak untuk pengambilan berikutnya, hitunglah peluang terambilnya bola merah sebanyak. Nah, ini ada pertanyaannya A, B, C, D. Oke, di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah bola dikembalikan lagi ke dalam kotak. Itu adalah perulangan, ciri-ciri dari distribusi binomial. Oke ya. Ini peluang berhasilnya berapa? Terambil bola merah 3/7. Oke. Nah, ini pertanyaannya A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali. Berarti A itu pertanyaannya P sama dengan X sama dengan 1, B itu PX sama dengan 2, C PX sama dengan 3, D itu PX sama dengan 0. Ini adalah pembahasannya ya. Oke, kita coba cari dulu. Yang pertama atau yang A yaitu 1 kali PX sama dengan 1. Kita masukkan n nya tadi 3, n kecil ya, yang itu 3, itu n gedenya itu 7, itu
banyak sampel. Oke ya, N kecilnya 3. Harus paham ya, bedain nanti di soalnya itu N gede mana yang kecil ya. Oke, N nya itu 3, X nya itu tadi yang berjalan ya di soal A, B, C, D tadi ada 1, 2, 3, 0. Oke, yang A dulu, berarti 3 kombinasi 1, ini kita yang fokus ke A dulu. 3 kombinasi 1 dikalikan peluangnya itu tadi 3/7, itu N kecil, atau di sini N kecil bagi N ya, N gede ya, 3/7 di pangkatan 1 dikalikan 1 minus 3/7 itu adalah P di pangkatan 3-1. Nah itu hitung sendiri faktorialnya itu kemarin gimana. Nah itu sehingga diperoleh angka 0,187. Nah sekarang yang B, PX sama dengan 2. Nah itu dapat dicari dengan 3 kombinasi 2 dikalikan 3/7 pangkat 2 dikalikan 1 min 3/7 pangkat 3 min 2, maka diperoleh angka 0,315. Ini yang ketiga, yang PX sama dengan 3 kombinasi 3 dikalikan 3/7 pangkat 3 dikalikan 1 min 3/7 pangkat 3 min 3, 0 ya, sama dengan 0,079. Nah ini yang D, PX sama dengan 0, 3 kombinasi 0 dikalikan 3/7 pangkat 0 dikalikan 1 min 3/7 pangkat 3, sehingga diperoleh hasil 0,187. Itu cara perhitungannya dari soal tadi. Oke, selanjutnya misalkan sebuah mata uang memiliki dua sisi, yaitu muka dan belakang B. Jadi muka itu dilambangkan dengan M, belakang dilambangkan dengan B, yang akan diundi sebanyak 6 kali. Berapa peluang pada undian akan muncul? Ada dua sisi M, B, ada lebih dari dua sisi M. Oke. Berarti peluangnya berapa? Setengah. Karena kan dari percobaan itu kita akan mendapatkan hasil kalau nggak muka belakang ya, berarti setengah ya. Oke. Kita ke jawabannya aja langsung ya. Ini ada dua sisi M, P nya setengah, terus N nya kan sebanyak 6 kali pengundiannya ya, atau pengambilannya ya, sebanyak 6 kali ini. Jadi kita masukkan saja 6 kombinasi 2 dikalikan setengah pangkat 2 dikalikan 1 min setengah pangkat 6 min 2, diperoleh 15/64. Nah sekarang yang B ada lebih dari dua sisi, berarti kita mencari PX lebih besar 2 ya, berarti PX tanda cucuk kedua itu ya, PX lebih besar dari 2. Oke. Kita dapat mencari yaitu karena 6 kali perulangan, yaitu PX sama dengan 3, PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5 ditambah PX sama dengan 6 ya. Nah itu kalian hitung satu-satu sebanyak 1, 2, 3, 4 kali, 4 kali, maka diperolehlah peluangnya PX lebih besar 2 sama dengan 21/32 ini. Oke ya. Nah kalau kalian menemui soal tipe B ini, saya sarankan kalian menggunakan tabel distribusi binomial supaya lebih cepat, karena ini soal kumulatif ya. Kalau yang langsung exactly sama dengan 2 ini mudah, kalau kumulatif itu lama, males kalau ngitung manual, lama kan. Nah ini saya anjurkan menggunakan tabel distribusi binomial. Nah biasanya dalam soal kita diminta menghitung distribusi kumulatif PE kurang dari R atau PE kurang dari sama dengan B lebih besar sama dengan A. Oke ya. Jadi kalian bisa menggunakan tabel distribusi normal, karena kalau menghitung kumulatifnya itu lama. Hitung satu-satu gitu ya. Nah, ini contoh dari tabel distribusi binomial. Ini contoh soalnya. Nah ini, peluang seorang sembuh dari suatu penyakit darah adalah 0,4. Oke, P sama dengan 0,4. Bila 15 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang bahwa, oke berarti N sama dengan 15 ya, sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. Berarti X sama dengan 10, PX lebih besar sama dengan 10 yang A. Terus yang B ada 3 sampai 8 orang sembuh, berarti PX kurang dari
sama dengan 8 lebih besar sama dengan 3. Oke. C tepat 5 orang sembuh, berarti P X sama dengan 5. Oke. Nah, ini jawabannya. Betul ya, nomor A tadi adalah PX lebih besar sama dengan 10. Nah, karena tabel kumulatif yang tabel distribusi ini tabel kumulatif, kalian bisa menggunakan sifat ini. Misalkan nanti mencari lebih besar dari, nah ini kan nilai peluang itu kan 0 sampai 1 ya. Jadi kalian bisa menggunakan sifat ketika PX lebih besar dari 10 itu sama dengan 1 min PX kurang dari 10 ya. Itu sifat yang harus kalian pahami. Oke. PX kurang dari 10 itu sama dengan kumulatif sampai 9 ya, karena 10 tidak ikut, sehingga 1 minus kumulatif 0 sampai 9 dari peluang binomial tadi. Nah, sehingga diberi 0,9662. Oke, kita lihat ke tabel aja ya biar nggak bingung. Oke. Kita nyari n-nya tadi, kita punya n15. Oke, n15 saya biar nggak kalian bingung. N15 terus apa tadi? 9 ya, X kita ya, yang nomor 1 9 ya. Karena kita tadi mencari 9, terus peluangnya 0,4. Oke, ini. Biar kelihatan. Oke, terus peluangnya 0,4. Ini ketemu angkanya ini ya. Oke, ketemunya angka 0,9662 itu tadi itu dari sini. Tadi kita punya n-nya 15, terus x-nya itu 9, terus p-nya itu 0,4. 0,4 itu lihat yang ini, p itu yang atas. Oke, kita lihat tadi benar nggak angkanya tadi 0,9662. Iya benar ya. Jadi mudah ya, nggak perlu ngitung capek 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali, nggak perlu ya, kita cukup lihat tabel aja. Berarti peluangnya itu adalah 0,0338. Oke, gitu ya, paham ya. Oke, sekarang yang B. Peluang dari X itu kurang dari sama dengan 8 lebih besar sama dengan 3. Oke. Kalau ada soal kayak gitu, kalian bisa menggunakan sifat kayak gini. Jadi kita kan nyari kurang dari sama dengan 8. Oke, kita hitung kumulatifnya 1 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus dikurangi sama batas bawahnya yaitu 3 ya. Karena 3 masih ikut jadi 2 ya. Berarti 0,012. Oke ya, berarti kumulatif 8 dikurangi kumulatif 2 karena kita mencari peluang antara ini. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat tabel tadi untuk 8 sama 2. Oke ya, lihat lagi yang 8. Ya 8 naikkan sedikit. Lihat ini. Tak naik lagi berkelihatan. Ini 0,5 0. Terus yang 2 naik lagi. Sini naik lagi. Ya. 0,0271. Oke, hasilnya 0,8779 ya kalau dikurangi ya. Itu peluang dari antara tadi yang B. Sekarang yang C, exactly 5. Oke. Kita bisa menggunakan hitung cepat ini hitung yang ini tadi karena tepat dari 5. Tapi kalau kita males ngitung kayak ini, kita menggunakan tabel bisa pakai ini. Karena peluang dari 5 itu exactly 5 itu sama dengan kumulatif dari 5 dikurangi kumulatif 4 supaya exactly 5 ya, karena tabel tadi adalah tabel kumulatif ini, sehingga diperoleh ini 0,4 ini dari exactly 5
Jadi kita 4 ini, 5 ini kan 0,4 ini gitu. Terus kurangi yang atasnya kan ini 4 dulu ini gitu ya. Jadi oleh 0,1859 itu tadi distribusi binomial. Ini sifat-sifatnya kalian bisa baca sendiri. Nah, kita masuk distribusi probabilitas kontinu. Itu banyak juga ya distribusi kontinu itu, pengembangannya itu banyak. Tapi yang wajib kalian ketahui adalah distribusi normal, uniform, eksponensial, beta, Gaussian, gamma, chi-square, dan lain-lain belajar sendiri. Oke, normal. Distribusi normal itu adalah distribusi apa ya bilang nanti ya, kayak distribusi bapaknya dari distribusi kayak gitu. Karena nanti semua distribusi diturunkan dari distribusi normal. Oke, distribusi normal, kurva normal berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak terletak di tengah distribusi. Oke, ini kalian sudah pernah lihat ya, itu di apa namanya, di materi ukuran dispersi itu ada contoh gambar distribusi normal. Nah, ini gambarnya ya, dimana titik puncaknya adalah rata-rata atau mu, sedangkan lebar samping kanan kirinya adalah variansnya. Oke, ini puncaknya mu, ini lebar samping kanan kirinya adalah variansnya. Oke, nah, ini ada satu rumus, yaitu distribusi nomor standar. Ini saya bilang adalah rumus sapu jagatnya orang statistik. Karena apa? Karena semua distribusi dapat didekati dengan distribusi normal, atau bisa dibilang bahasa kerennya adalah teorema sentral limit pusat ya, itu ya. Jadi nanti misalkan kita mempunyai suatu distribusi, dan distribusi itu bisa dibilang banyak datanya itu banyak, atau n-nya lebih besar dari 30, kalian bisa menggunakan teorema sentral limit pusat, pendekatan distribusi normal untuk distribusi yang lain. Oke, dimana ini X adalah nilai dari satu pengamatan ukuran tertentu, terus mu adalah rata-rata hitung dari distribusi, dengan sigma adalah standar deviasi dari distribusi. Ini contoh soalnya. Nanti kalau ada contoh soal ini ada ngomong rata-rata terus standar deviasi terus apa namanya penyebar normal, itu gunakan distribusi normal. Oke, ini contohnya. Suatu jenis aki mencapai umur rata-rata 3 tahun dan standar deviasinya 0,5 tahun. Bila umur aki itu menyebar normal, hitunglah peluang bahwa sebuah aki tertentu akan mencapai umur kurang dari 2,3 tahun. Oke, ini diulang-ulang. hitunglah lagi. Gunakan tabel peluang distribusi normal. Oke ya. Jadi nanti setelah kalian menghitung z-nya, z tadi mana ya rumusnya ya, yang atasnya ini z. Habis itu kalian bisa mencari angka atau peluang dari kejadian tersebut menggunakan tabel distribusi normal. Ini contoh tabelnya. Banyak tabel ya. Kalau nggak pakai tabel ini nanti mencarinya pakai integral. Nah, itu susah kalian menggunakan itu. Oke, ini ya jawabannya. Oke, diketahui mu sama dengan 3, sigmanya 0,5. Ditanya px kurang dari 2,3. Oke, kita masukkan dulu x-nya 2,3, terus mu-nya 3, terus sigmanya 0,5. Maka diperoleh nilai z yaitu minus 1,4. Oke, minus 1,4. Nah, ini gambar, perhatikan gambar di samping ini. Berarti kita mencari peluang yang di asir ini, daerah yang di asir ini. Oke ya. Karena tabel distribusi normal yang saya sediakan ini adalah tabel distribusi normal penuh, bukan yang setengah. Itu langsung pakai aja. Nanti ada 2 macam, cari sendiri di internet apa perbedaannya. Oke ya. Minus 1,4. Oke, kita cari angka minus 1,4. Minus 1,4. Enggak, cari garisin. Minus 1,4. Sik. Pas ya, minus 1,4 langsung aja berarti. Bunder, dia nyari bunder. Minus 1,4. Nah, ini dia.
Peluang dari nilai Z minus 1,4 yaitu 0,0808. Ini ya, berarti bener ya, 0,0808. Ini cara ngeliatnya tabel distribusi normal. Nanti misalkan minus 1,4, nanti di atasnya itu ada komanya, nanti tinggal geser saja si ininya. Nah ini misalkan 0,04, nanti ini 0,074 ini. Jadi kan tadi di soalnya ini minta ini aja, berarti ini pakai ini aja 0,06 ya Pak, 0,0808. Jadi itu adalah peluang dari Aki akan mencapai umur kurang dari 2,8. Jadi kecil banget ya peluangnya ya. Oke, paham ya? Ini distribusi normal. Nah ini ada contoh lagi nih. Ini untuk yang antara ya. Sebuah perusahaan alat listrik memproduksi bohlam yang umurnya menyebar normal dengan rata-rata 800, standar deviasinya 40. Hitunglah peluang sebuah bohlam hasil produksi akan mencapai umur antara 778 jam dan 834 jam. Oke, diketahui dulu mu-nya berapa? 800. Sigmanya berapa? 40. Nah, ini X1 nya 778, X2 nya 834. Nah ini jawabannya. Oke, kita mencari nilai Z1 dulu. Oke, Z1 berapa? Z1 tadi 77 X1 nya kan 778, dimasukin saja ke rumusnya untuk Z1, terus mu nya 800, sigmanya 40, maka diperoleh nilai Z1 nya minus 0,55. Terus Z2 nya X2 nya itu 834, masuk saja ke persamaan, maka diperoleh nilai Z2 nya 0,85. Oke, ini perhatikan gambar yang lonceng tadi itu. Nah, kita mencari luasan yang diasir, yang tengah-tengah. Jadi gambar ini yang di blok ini dapat kita cari dengan cara apa? Kita harus tahu peluang kurang dari Z-nya itu kurang dari 0,85 ini, tentu sampai paling kiri ya. Nah itu supaya yang tengah aja, maka kita harus mengurangkan lagi peluang Z minus 0,55. Nah ini kembali lagi ke sini. Nah ini berapa, lihat di tabel nanti ya. Berarti misalkan Z 0,85, lihat yang tabel yang ini 0,850,85. Ya wis, tak bantu lagi satu lah. 0,8 berapa tadi? 0,85 insert. Tak copy lah di sini aja ya. Copy, tak taruh di sini 0,85 ini ya. 0,823 ya. Ini 0,823, terus yang minus 0,55 ini tak gerakin lagi, yang ini minus berapa tadi, lupa saya, minus 0,55 udah. Yang ini 0,2912 ya, 0,2919. Oke, jadi peluangnya adalah 0,511. Jadi peluang bohlam hasil produksi akan mencapai umur antara 778 jam dan 834 jam, yaitu ini tadi 0,511. Lumayan ya video itu ya, peluangnya setengah. Oke. Ini contoh lagi. Ini sama tapi cuman ini bisa pelajari sendiri, cuman ini kalau nanti ada lebih besar, peluang lebih besar dari itu, gunakan sifat yang tadi kan peluang 0 sampai 1. Nah itu mudahnya 1 dikurangi kurangnya itu gitu ya. Ini. Nah ini selanjutnya
pendekatan normal terhadap binomial. Nah, ini kita udah masuk ke teorema sentral limit pusat, bahwa distribusi normal itu bisa digunakan sebagai pendekatan untuk menduga distribusi yang lain. Nah, ini kita menggunakan distribusi normal nih untuk mendekati peluang dari distribusi binomial. Oke, ini rumus hidup zakat kita. Terus ini rata-rata tadi ya, rata-rata dari binomial. Terus ini varian dari binomial. Oke, ini di refresh lagi, lalu di save. Oke, nah ini contoh soalnya. Sebuah ujian terdiri atas 200 pertanyaan pilihan ganda masing-masing dengan 4 kemungkinan jawaban. Hanya satu jawaban yang benar. Berapa peluang seorang yang menjawab secara acak 80 di antara 200 soal yang sama sekali tidak diketahuinya, mendapatkan dari 25 sampai 30 jawaban yang benar. Oke, waduh, soalnya susah banget ya. Nah, ini nanti soal ujiannya kayak gini ya. Oke, kita langsung jawabannya. Jadi diketahui bahwa apa namanya, n-nya kan kita mau mencari jawaban yang sukses atau yang benernya itu adalah 80. Oke, n 80. Terus peluangnya itu seperempat, karena kita kan ada 4 A, B, C, D. Peluangannya kan multi choice. Nah, ada 4 pilihan. Jadi kita milih benarnya itu peluangnya adalah seperempat. Oke. Bila X menyatakan banyak jawaban yang benar, cara menjawab dengan acak tersebut adalah, nah, kita mencari P 25 kurang X kurang dari 30. Nah, ini adalah binomial karena peluang sukses gagal ya. Oke. Jadi kita mencari penjumlahan dari peluang dari 25 sampai 30 ya. Kalau digambar distribusinya itu kayak ini di tengah-tengahnya ini. Kita harus taruh dulu rata-rata atau mu-nya. Oke, mu dari distribusi binomial rumusnya n kali P. N-nya 80 dikali P-nya seperempat sama dengan 20. Maka rata-ratanya 20. Terus sigmanya. Sigmanya itu akar dari varian ya. Rumus variannya adalah NPQ, maka sigmanya adalah akar NPQ sama dengan 3,87. Oke, kita dapat semua komponen yang kita butuhkan. Masukkan ke persamaan rumus sabu jagat. Nah, ini kita harus menghitung luas daerah antara X1 yaitu 24,5, X2 30,5. Kenapa pakai koma? Oke, karena mendapat 25 sampai 30 ini ya. Jadi ini kita mencari peluangnya itu tidak harus tepat X1-nya itu 25. Tapi karena karena apa ya, di gambar, kalau misalkan gambarnya ini di gambar mana ya enak ya, yang ini yang paling bawah itu yang 778 itu ganti 25, terus 834 itu ganti 30 ya tadi ya. Mana sih? Iya, 30. Jadi 25 itu masih ikut ya. 25 itu masih ikut. Sampai 30 itu masih ikut. Jadi kita mencari yang tidak ikut. Nah, ini di sini saya contohkan pakai tengahan aja. Berarti karena masih 25 masih ikut, maka saya mencari probabilitas 24,5. Nah, itu bisa juga kalian pakai 24,9. Itu juga saya betulkan kalau ada soal itu. Tapi ini di contoh soal saya kasih 24,5 aja. Oke. Sedangkan 30,5 itu sudah tidak ikut juga. Karena 30 masih ikut, kalian bisa juga gunakan 30,1. Jadi ini cara cari tengahnya aja, amannya ya. Karena angka-angka itu sangat sensitif, koma-koma itu. Oke, maka Z1 sama dengan 24,5 dikurangi 20 tadi mu-nya, terus sigmanya 3,87, maka diperoleh 1,16. Z2 30,5 itu sebelah kanannya, yaitu dikurangi 20 dibagi 3,87, maka oleh 2,71. Ini gambarnya ya. Ini 116, ini 2,71. Nah, ini kalian lihat tabel distribusi normal ya. Karena ada pakai teorema sentral limit pusat. Lihat tabel lagi, peluang Z2 kurang dari 2,71 dikurangi
peluang dari Z 1,16, maka diperoleh 0,1196. Itu deh. Itu namanya teorema sentral limit pusat. Oke, itu materi untuk pertemuan hari ini ya. Semoga bisa dipahami. Apabila masih bingung dan masih banyak ada pertanyaan, bisa tanyakan ke WA Group, jangan malu-malu. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.